Kenapa dia malu? Karena sebagai RW, dia masih punya utang riba. Yang malu dia, bukan saya. Saya tetap bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang punya hutang, belum bisa menyelesaikannya, ditagih-tagih, banyak orang yang jadi malu ketika bekerja. Jadi nggak enak hati datang pengajian, nggak enak hati datang ke komunitasnya, RT-nya, arisannya, ketika ada reuni. Kenapa? Karena bisa jadi mereka semua tahu, karena kadang debt collector itu suka nakal, itu suka telepon kepada teman kita, keluarga kita, telepon ke kantor dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang tahu kita punya utang dan belum bisa menyelesaikannya. Nah, seharusnya apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Saudara sekalian, dulu ketika saya mau berhijrah, saya punya komunitas. Saya kadang-kadang suka sharing kepada beberapa komunitas mengenai bisnis. Saya punya pertanyaan yang sama, apa yang harus saya lakukan ketika saya sekarang ini lagi berjuang untuk menyelesaikan utang? Apakah saya harus menutup-nutupi ataukah saya harus terbuka? Ketika saya berkonsultasi kepada ustadz saya, ke banyak orang dan memikirkannya, akhirnya saya ambil kesimpulan, sebaiknya kita terbuka. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda punya utang, lebih baik Anda terbuka kepada teman-teman Anda, saudara Anda, komunitas Anda, dan rekan sekerja. Kenapa hal ini harus dilakukan? Daripada mereka tahu dari orang lain, daripada mereka tahu dari debt collector, sehingga akan menimbulkan fitnah-fitnah hal-hal yang tidak enak. Dan sebetulnya, orang punya utang wajar. Orang nggak bisa bayar juga wajar, banyak terjadi. Kenapa mesti malu? Anda harus juga merasa bangga bahwa Anda menyelesaikan utang karena terlibat riba dan mau menyelesaikan, mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang harus ditakutkan? Biasa aja. Kalaupun ada yang mungkin nyindir, mungkin ngatain, cuek aja lah. Toh mereka hanya bisa ngomong dan jangan ditanggapi. Kenapa? Kalau Anda tanggapi, tentunya ini akan berkembang terus. Ketika Anda diam saja, tidak usah komentar, ya, tidak usah berkomentar, tidak usah ditanggapi soal-soal kayak gitu, tapi Anda tetap baik kepada orang itu. Insya Allah semuanya akan selesai. Lalu dengan komunitas, rekan sekerja, Anda bisa jelaskan Anda lagi punya utang dan mau menyelesaikannya, minta supportnya, minta doanya. Bahkan kalau bisa, kita ajak kerjasama untuk membantu kita dalam menyelesaikan utang. Gimana itu? Saya punya pengalaman yang cukup unik. Sebagai seorang pebisnis, saya butuh modal. Dulu, modal saya andalkan dari perbankan. Nah, ketika saya sudah merasa stop, nggak boleh lagi saya pakai uang riba, uang dari bank. Apa yang terjadi? Ketika saya declare ini, saya sebagai seorang pengusaha properti, ada teman yang memperbolehkan saya mengambil bahan bangunannya untuk dibayar selama 3 bulan. Saya bisa cari kontraktor yang tentunya sudah kenal kita ya. Ketika mereka bangun properti yang saya minta, mereka bisa dibayar ketika bangunan sudah selesai. Ketika saya sudah dapat duit dari customer saya. Jadi jalannya terbuka. Dulu saya tahunya dari bank. Ternyata banyak hal uang itu bisa datang. Ternyata di luar sana sebagai pengusaha properti, saya tanah itu nggak harus beli cash. Ternyata di sana ada tanah yang bisa dibeli, diangsur selama 2 tahun. Ternyata ada tanah yang bisa kita ajak kerjasama, yang mana dibayarnya ketika rumahnya laku. Jalannya terbuka, saudara-saudara sekalian. Ini juga karena saya declare. Ini juga karena saya ngomong bahwa saya itu sekarang sudah stop dari bank karena saya nggak mau riba lagi. Itulah manfaatnya ketika kita declare atau berterus terang. Dan jadikan ini sebagai ladang dakwah kita. Amal jariah kita, jelaskan soal riba. Saya ketika ditanya oleh seseorang, dan Anda juga bisa melakukan itu, ketika ditanya seseorang mengenai keuangan saya, kenapa kayak gini, saya jelaskan soal riba, saudara sekalian. Sehingga bukan saya yang jadi masalah, kadang-kadang yang nanya juga justru jadi masalah. Kenapa? Karena yang nanya itu punya utang riba. Contoh, ketika itu datang Pak RW saya, datang ke rumah saya. Dia bilang gini, Pak Mirza, mohon maaf, saya ini diminta
lewat telepon oleh salah satu bank untuk bicara dengan Pak Mirza dan Bu Mirza untuk membayar utangnya yang belum diselesaikan di salah satu bank. Gimana itu Pak? Sebetulnya saya nggak enak, kata Pak RW-nya. Sebagai orang yang normal, kadang-kadang harusnya kita minder, nggak enak hati, nggak percaya diri, kok sampai Pak RW tahu, kok sampai ditagih, sampai datang ke rumah. Tapi karena saya sudah punya mental yang saya siapin, karena saya bangga bahwa saya lagi berjuang untuk menyelesaikan utang riba saya bilang ke Pak RW-nya gini, ya betul Pak, memang saya ada utang yang belum bisa saya selesaikan. Itu menyangkut strategi saya. Sebetulnya kenapa sih saya mau menyelesaikan utangnya? Karena saya mau menghindari riba. Riba itu apa? Saya jelasin itu. Saya dakwah kepada dia, saya bicarain soal riba, soal azabnya dari Allah dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ceritakan itu dengan bangga karena saya berdakwah. Yang malu justru Pak RW-nya. Kenapa dia malu? Karena sebagai RW, dia masih punya utang riba. Yang malu dia, bukan saya. Saya tetap bangga. Saya tetap merasa nyaman. Toh di mata Allah lebih mulia saya gitu loh. Karena saya lagi berjuang untuk menyelesaikan riba. Jadi saudara-saudara kalian, jangan takut dengan omongan orang. Biasa saja. Justru jadikan ini sebagai dakwah. Ajak mereka kerjasama. Dan akhirnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, komunitas kita, justru ini nanti akan memperlancar penyelesaian utang-utang kita. Jika video ini bermanfaat buat Anda, jika Anda merasa bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa jadi bermanfaat buat orang lain, yuk like, share, komen. Jadikan amal jariah buat kita semua. Saya Coach Mirza, semoga semua bisa bebas hutang.